Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita belajar lagi fisika. Kita akan bahas tentang kelas 12 ini bab 5 rangkaian arus bolak-balik ya. Rangkaian arus bolak-balik. Ya, jadi ini nama babnya, rangkaian arus bolak-balik. Oke. Jadi kalau misalnya kamu tahu ya, sebuah colokan gitu ya di dinding ya, itu kan ada dua ya. Nah itu kalau kamu lihat tulisan plus sama minusnya tuh nggak ada ya, nggak ada nih tulisan plus sama minusnya. Nah jadi cuma ada seperti itu aja dua. Kalau kamu bilang yang mana nih, kalau bapak tanya yang mana yang plus pak, yang mana yang plus, kamu tahu nggak yang mana yang plus mana yang minus? Nggak ada ya. Jadi kenapa bukan nggak ada, sebenarnya dalam 1 detik itu bisa berubah beberapa kali plus sama minusnya bergantian. Plus di sini, minus di sini, belum sampai 1 detik itu udah berulang kali berganti, ganti ini plus ini minus, dibalik lagi ini plus ini minus, ini minus ini plus ini plus ini minus, berganti. Bahkan pergantian plus minusnya itu mencapai 50 kali dalam waktu 1 detik. Nah, bayangkan ini bergantinya plus minus itu bisa 50 kali. Maksudnya 1 kali itu plus minus, minus plus itu 1 kali ya. Berarti plus minus minus plusnya itu sampai 50 kali bergantian gitu dalam waktu 1 detik. Nah, atau istilahnya kalau misalnya kalau bikin film ya gitu, itu kayak 50 frame per detik. Nah, itu mirip ya, sama gitu ya. Kenapa? Nah, itu karena mata kita kalau di bawah itu pergantiannya nanti lampu yang menyala ya, misalnya dia bergantinya plus minusnya cuma 2 kali dalam 1 detik. Jadi 2 kali dalam 1 detik. Maka apa yang terjadi? Ntar si lampu itu nyala, hidup, nyala, nyala hidup, nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Bayangin rumah seperti itu, serem juga kan? Nah, tapi dengan 50 kali ini, sebenarnya lampu di rumah kamu itu nyala mati terus menerus. Tapi karena saking cepatnya sehingga mata kita tidak bisa menangkapnya. Nah, kabar baiknya adalah kamu jadi nggak pusing. Tapi kalau misalnya kurang dari itu, maka akan terlihat tampaknya dia agak berkedip gitu ya, berkedipnya kelihatan gitu ya kalau di bawah ini. Jadi mata kita kalau di bawah 50 kali ini atau 50 frame per detik itu ya gitu ya. Kamu pernah lihat kalau filmnya patah-patah, nah itu berarti framenya sedikit ya. Nah itu nggak jauh beda ya, jadi tergantung, ini karena dari mata juga ya pengaruhnya. Oke. Artinya tegangannya jadi naik turun ya. Nah, nanti dia akan membentuk suatu gelombang ya. Nah, ini ibaratnya adalah sebuah, nanti dia akan naik turun ya, seperti ini. Nah, ini misalnya kita anggap kurva tegangannya ya. Jadi ini adalah Vmax-nya. Kalau ini Pak sama juga, ini Vmax. Hanya misalnya kalau di sini berarti kiri positif, kanan negatif. Tapi pada saat posisi di bawah sini kebalik nih, berarti ini yang negatif, ini yang positif. Jadi pertama ini positif, sebelah kiri naik tegangannya, lama-lama turun terus berganti. Ini jadi positif, jadi negatif, seperti itu, ganti terus menerus, dan itu berlangsung ya 50 kali
dalam 1 detik, seperti itu. Nah, jadi dia membentuk sebuah diagram kurva sinusoidal ya, naik turun. Maka bisa kita bikin juga persamaannya juga jadi kayak persamaan sinusoidal gitu ya. Jadi V-nya itu bergantung pada apa? Waktunya ya. Sin omega T. Jadi waktu tertentu, sudut tertentu, dia berapa nih tegangannya. I-nya juga sama, jadi I-nya juga sama, bergantung juga pada sudutnya juga, seperti itu. Nah ini kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva. Nah, selanjutnya ini nanti ada yang disebut dengan VPP ya. Jadi ada yang disebut dengan VPP, peak to peak gitu ya. Peak to peak. Maksudnya apa? Tegangan dari ujung sini ke ujung sini. Nah, berarti kan tegangannya itu, perbedaan tegangannya adalah berapa? 2 kalinya ya, dari sini berapa, dari sini berapa. Jadi 2 kali tegangan maksimumnya. Jadi ini peak to peak dari tegangan dari puncak ke puncaknya ya. Selanjutnya Pak, nilai efektifnya berarti berapa tuh Pak nilai efektif yang kita kira-kira ya, tegangan efektifnya itu berapa sih yang kira-kira terpakai oleh kita gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya nilai efektifnya ya, itu untuk I efektifnya diambil dari I maksimumnya dibagi dengan akar 2. Jadi seperti itu. Untuk V efektifnya juga sama, kita ambil dari V maksimum dibagi dengan akar 2. Nah, seperti itu. Jadi kan kenapa? Karena dia naik turun ya, dia naik turun. Kisaran yang efektifnya yang kita pakai itu seperti ini. Nah, selanjutnya adalah nilai rata-rata arus bolak-balik ya. Jadi nilai rata arus bolak-baliknya itu nilai apa sih Pak? Jadi kalau nilai rata arus bolak-balik itu kayak seakan-akan kan dia bolak-balik tuh. Tapi kalau misalnya seakan-akan dianggap jadi kayak batu baterai gitu ya. Jadi kalau seakan-akan jadi arusnya searah gitu ya. Jadi kayak batu baterai. Itu nilainya berapa gitu? Nilainya berapa gitu? Maka kita dapatkan nilainya itu I-nya ya. I rata-ratanya adalah 2 I maksimumnya, 2 kali I maksimum dibagi dengan Pi ya. Pi itu berapa? Udah tahu lah ya. Berapa nilai Pi? 3,14. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan ini ya, mengerti ya. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya adalah kita belajar tentang beberapa rangkaian. Pertama, rangkaian resistif. Rangkaian resistif itu resistor ya. Jadi di dalam rangkaian cuma ada
apa? Resistor dan sumber tegangannya. Jadi ini ada sumber tegangan arus bolak-balik dihubungkan dengan sebuah resistor. Nah, seperti ini adalah resistornya ya. Di sini resistornya nih. Nah, di sini adalah GGL-nya. GGL-nya kalau di sini seringnya disebut dengan V ya. Sumber tegangannya. Nah, kalau untuk nilai VR-nya gitu ya, kalau ditanya berapa sih VR-nya? Ya, nilainya V maksimumnya dikali sin omega T. Kalau I-nya Pak, sama juga. I maksimumnya dikali sin omega T. Nah, jadi V max-nya sama dengan I max-nya dikali R. Seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya kalau kita mau gambarkan ya grafiknya antara V dengan I-nya, jadi misalnya kita ambil warna abu-abu. Nah, arus listrik kita samakan semuanya mulai dari 0 ya. Jadi arus listrik ini kita anggap semuanya dari 0. Oke, ini dia arus listriknya. Jadi yang warna kuning ada arus listriknya ya, II. Karena nilai tegangan itu hasil kali arus listrik dengan R-nya. R-nya kan nggak mungkin 0 ya. Nah, ini R-nya kemungkinan besar gitu ya. Maka tegangannya pun pasti lebih besar daripada arus listriknya untuk gambarnya gitu ya. Jadi nanti untuk tegangannya seperti ini. Ini adalah gambar tegangannya. Tapi mereka sefase itu mulai nolnya sama, akhirnya nolnya sama, puncaknya juga sama kondisinya, seperti itu ya, sehingga nanti VR-nya sama dengan I dikali R itu. Nah, ini kita simpan ya, VR-nya berarti sama dengan I dikali R. Iya. Jadi yang kita jadi patokan adalah V-nya. V-nya bareng nih ya, naik dan turunnya bersamaan kalau resistif. Nah, selanjutnya nanti ada yang namanya rangkaian induktif. Nah, rangkaian induktif kayak gimana sih Pak? Induktor ya, induktansi. Masih ingat tadi yang kayak gimana? Ya, induktansi atau induksi itu kan dia kumparan ya. Ini ada sumber arus listriknya, V-nya ya, dihubungkan dengan kumparan. Nah, seperti ini. Ini V-nya, di sini adalah L-nya. Nah, untuk I-nya sama dengan I max, I maksimumnya dikali sin omega T. Jadi sama ya. Terus untuk VL-nya V maksimum dikali sin omega T. Nah, cuma ya, apa hubungan V dengan I ya? Jadi V max-nya sama dengan I max dikali XL. XL itu adalah reaktansi induktif yang besarnya, XL adalah omega dikali L. Nah, jadi yang kita garis bawahi adalah kita tandai. Nah, ini XL-nya adalah omega kali L. Ini adalah kecepatan sudut ya, atau kecepatan frekuensi dia bolak-baliknya. Frekuensi angulernya berapa ya? Seperti itu. Nah, untuk gambarnya ya, ingat
sama kayak tadi ya, gambar dulu sumbu XY-nya, arus listriknya dulu dari pusat ya, gambar ya. Oke, maaf, kayaknya terlalu, nah seperti ini. Nah untuk gambar si V-nya ya, V-nya ini dia lebih dulu ya, jadi dia udah di puncak terlebih dahulu. Mulainya seperti ini. Jadi saat ini dia di puncak. Nah, seperti itu. Ini V. Nah, ini gampang, ini V, ini I. Nah, V-nya lebih dulu ya. Ini di depannya. Jadi nilai V-nya lebih dulu. Nah, atau kalau misalnya kita gambar diagram fasornya, V-nya kan udah ada di puncak ya. Jadi V-nya ini udah ada di puncak. Nah, kita gambar berarti VL-nya ke sini. Sedangkan I-nya ya, atau arus listriknya lagi ke sebelah kanan. Masih di 0 ya. Ini adalah I-nya. Nah, seperti ini. Ini diagram fasornya ya. Sehingga nanti VL sama dengan I dikali dengan XL. XL-nya udah tahu dari mana tadi ya. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah rangkaian kapasitif. Rangkaian kapasitif. Nah, rangkaian kapasitif ini berarti sebuah GGL dihubungkan dengan kapasitor. Nah, seperti ini adalah kapasitornya ya, C. Nah, sini adalah V. Nah, untuk nilai VC sama dengan Vmax dikali sin omega T min 90 derajat. Untuk IC-nya sama dengan Vmax sin omega T, dimana nanti Vmax-nya sama dengan Imax dikali dengan Imax-nya IM aja ya. Imax-nya dikali dengan XC, dimana nilai XC sama dengan 1/omega C. Omega frekuensi angulernya, XC-nya adalah reaktansi kapasitif. Nanti ini penting juga untuk dicarinya ya, sering nanti dicari nih. Nah, ini XC sama XL terus yang sering dicari. Kalau tadi, nah yang ini ya, nah ini juga, sorry, untuk VL-nya ini, jadi untuk yang VL-nya dia VL-nya ini plus.
plus 90 derajat ya. Ini kenapa tadi dia udah lebih cepat ya V-nya ya. Nah, sorry itu ada kekurangan. Nah, ini minus 90. Nah, di sini maka grafiknya pun ya set. Nah, ini anggap lurus saja ya. Arus listriknya dari tengah warna kuning. Oke. Nah, tapi tegangannya ya dia munculnya dari bawah. Nah, artinya apa? Nah, arus listriknya lebih dahulu baru V-nya. Gitu ya. Atau gampangnya kalau Bapak pakai sivil ya. Sivil. Nah, kok gitu kok? Iya. Jadi kalau misalnya ini kan kapasitif ya. Nah, kapasitif ini, nah ini I dulu baru V. Nah, I dulu baru V. Kalau induktif ya, V dulu baru I. Seperti itu. Berarti V-nya dulu sebelah sini, I-nya sebelah sini. Ya. Untuk menghafal saja ya. Nah, ketiganya ya nanti kita jadi satu ya. Sebelum kita jadi satu, kita gambar dulu ininya. Diagram fasornya ya. Diagram fasornya V-nya kan ke bawah, VC, I-nya ke arah kanannya. Nah, ini I-nya 90 derajat. Nah, kalau kita masuk ke rangkaian RLC gitu ya, di mana ada R, ada L, ada C gitu ya. Kita gabung aja ya. Nanti sebenarnya ada RL, ada RC, ada RLC ya. Tapi kita langsung aja ke rangkaian yang RLC-nya. Jadi kalau rangkaian RLC RLC ya seringnya gitu RLC. Nah, di sini berarti di dalam sebuah rangkaian itu ada sumber arus listrik bolak-balik dihubungkan dengan R, L, induktor atau kumparan, C, kapasitor. Nah, tutup seperti itu. Jadi ada sumber tegangan, ada R hambatan, ada L induktor, ada C kapasitor. Nah, kalau dilihat dari diagram fasor masing-masing ya, jadi ini misalnya kita tandain dulu deh sebelum ke arah sana. Kita kasih 3 titik ya. Ini A, sini B, sini C, sini D. Nah, VAB itu adalah VR ya. Nah, itu hasil dari I nanti dikali dengan R. Kalau VBC-nya di antara B dengan J itu adalah VL, I dikali XL, bukan dikali L ya. Nah, harus diubah dulu. Yang VCD itu VC, itu I dikali XC. Nah, kita tahu dari diagram fasor ya, kalau kapasitif kan ke arah bawah nih VC-nya. Kalau induktif kan ke arah atas ya. Jadi VL itu kan ke arah atas, VC itu kan ke arah bawah, gitu ya. Sedangkan kalau di resistor dia sama-sama dari tengah. Nah, ini adalah resistornya ke sebelah sini. Nah,
Ini yang di atas ya kita anggap positif, berarti ini kita anggap negatif. Sehingga nanti yang kita butuhkan adalah nilai impedansi. Nah, ini kan hasil dari VL min VC ya. Kalau dikurang nanti jadi seperti ini. Nah, jadi nanti untuk Z-nya merupakan sebuah Pitagoras antara R kuadrat dengan XL min XC di kuadrat. Pak, kalau salah satunya hilang, C-nya hilang Pak, berarti ini hapus saja XC-nya. Kalau L-nya hilang, berarti XL-nya hapus saja. Seperti itu. Ya. Jadi untuk nilai V-nya juga sama. Jadi kalau V sama dengan akar VR kuadrat plus dalam kurung VL min VC tutup kurung kuadrat. Nah, untuk nilai tangannya itu sendiri ya, karena ini kalau Bapak tulis ulang ke atas, ini diagramnya ini hasil XL min XC. Sini adalah resistornya, ini adalah Z impedansi. Nah, berarti kan sudutnya ini nih. Kalau kita sebut berarti tangan theta sama dengan XL min XC per R. Atau juga bisa VL min VC per VR. Nah, seperti itu. Nah, rangkaian RLC ini sangat berguna sekali. Buat apa sih, Pak? Jadi nanti ini gunanya ya, si induktor ini dia akan menghasilkan medan magnet. Si kapasitor akan menghasilkan medan listrik. Nanti kalau kegabung jadi satu, maka akan terpancar gelombang elektromagnetik, gabungan dari medan magnet dan medan listrik. Hanya supaya bisa tergabung, dia harus punya satu fase. Artinya harus dia punya resonansi yang sama gitu. Dia harus ada terjadi resonansi. Nah, resonansi itu terjadi kapan sih gitu ya? Jadi resonansinya itu terjadi saat XL-nya nilainya sebanding dengan XC. Nah, XL kan omega kali L ya. XC kan 1 per omega C. Omega-nya pindah ke sini kuadrat, ini 1 per LC. Nah, ini kan omega itu kan 2. Nah, atau ini kalau kita mau jadiin jadi omega sama dengan akar 1 per LC. Omega itu kan 2πf ya. Nah, F-nya biarin, 2pi-nya pindah. Jadi 1 per 2pi akar 1 per L dikali C. Nah, ini adalah rumus dari frekuensi resonansinya. Kalau kamu nggak hafal sampai sini, dari sini turunin rumus boleh. Seperti itu. Ya. Yang terakhir ya. Kita berbicara tentang daya pada rangkaian arus bolak-balik ya. Oke. Nah, untuk nilai dayanya ya. Nah, sebenarnya mungkin kalau cukup tadi nggak usah banyak-banyak. Sedikit sih sebenarnya ini ya.
nilai dayanya itu P sama dengan P sama dengan V dikali I. Nah, ini kan daya rumusnya biasanya seperti itu ya. Nah, untuk V-nya kita ubah jadi I kali Z. Jadi I kuadrat kali Z. Dimana kalau kita dapat berarti kan Z-nya tadi hasil dari apa? Tergantung dari rangkaiannya juga ya. Kalau misalnya RLC, masukin semuanya tuh yang di dalam rangkaiannya. Jadi R kuadrat plus XL min XC dalam kurung kuadrat. Kalau misalnya XC nya nggak ada, XL aja. Ini udah. Nah, tapi kalau misalnya dibilang daya yang sesungguhnya gitu ya, itu disebut P aksen ya. Itu rumusnya adalah I kuadrat dikali R. Nah, ini daya sesungguhnya. Nah, nanti kalau yang atas ini namanya daya semu. Jadi ini daya semu V kali I kuadrat kali Z. Kalau ini daya yang sesungguhnya I kuadrat kali R. Nah, nanti kita ketemu